morning leaders, saya sharing satu statement yang sangat mengganggu saya beberapa waktu ini karena teman-teman pengusaha sering membuat statement seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Coach, kalau nggak ada keunikan di dalam bisnis zaman sekarang, kita akan mati. Betul nggak, Coach? Atau, Coach, kalau saya dapat USP, saya akan kalah dan masuk ke dalam perang harga. Betul nggak, Coach? Berarti saya perlu unik, perlu aneh, perlu nyeleneh, perlu di luar norma, perlu out of the box, perlu gila-gilaan gitu ya, dalam bentuk mungkin delivering the product, delivering the service, atau brand kita, atau logo kita. Nah, teman-teman pengusaha yang melihat vlog ini, saya mesti luruskan ya, USP ini bukan untuk beda-bedaan saja. Kita tidak perlu USP untuk, artinya kita tidak perlu beda sekali untuk sukses. Ya, kita perlu memberi value kepada konsumen kita supaya kita bisa diterima dan kita mendapatkan uang atau manfaat dari konsumen, membayar manfaat dari yang diterima. Intinya cuma itu. Nah, contoh misalkan ya, apa yang sekarang sering diasosiasikan dengan USP? Ketika saya tanya, apa keunikan daripada bisnis Anda, Pak, Bu? Mereka biasanya menjawab satu, kita punya 24 jam customer service. Or free delivery, ya, free ongkir. Ini kadang-kadang dikatakan berkali-kali ya, oh kita sekarang punya free ongkir, keunikan kita free delivery. Atau, nah ini lumayan bagus ini, walaupun masih belum pas gitu ya, money back guarantee, atau kalau nggak puas barang bisa dikembalikan. Ini semua adalah bukan USP, ini bukan keunikan, ini adalah sebuah bentuk menarik dari promosi kita. Ini adalah bentuk promosi yang menarik untuk membuat orang menoleh dan memperhatikan kita, tapi bukan USP. So apa USP, Coach? USP itu harus unique selling proposition ya, singkatannya unique selling proposition. Bagi yang pertama kali mungkin dengar, artinya adalah proposisi atau penawaran kita yang beda dengan yang lain. Ya, cara kita memberikan pelayanan yang beda dengan yang lain. Nah, USP atau keunikan harus memenuhi 3 unsur yang saya sebut dengan AVP. AVP. A pertama adalah assertive. Assertive but defensible. Artinya apa, Coach? Assertif ini berarti kita punya niat, inisiatif untuk memulai sebuah sesuatu yang belum ada di market, tapi tidak mudah ditiru. Ya, defensible itu bisa dipertahankan. Nah, kenapa? Ini contoh ya. Kenapa kok customer service 24 jam 7 hari seminggu, kemudian money back guarantee, kemudian free ongkir? Itu bukan USP karena itu walaupun sesuatu yang menarik bisa ditiru oleh kompetitor dengan cepat. Mungkin tidak mudah, mungkin butuh budget, tapi tidak bisa tidak mudah untuk ditiru, relatif mudah ditiru dan tidak sulit ya. Jadi niat baik itu atau asertif itu, itikat baik itu harus bisa dipertahankan, yang lain tidak bisa tiru, hanya saya atau sementara ini hanya saya. Itu syarat pertama. Yang kedua, ini penting banget. Apa yang kita lakukan, apapun juga ya di luar USP kita, itu harus memberikan value atau nilai manfaat, memecahkan solusi konsumen. Harus bersifat real, harus bersifat langsung, tidak boleh terlalu retorika, nggak boleh terlalu kacau. Nanti saya kasih contoh ya. Dan yang ketiga adalah proof, bukti bahwa Anda bisa mendeliver asertif Anda. Nah, gimana Gus contohnya supaya gampang? Saya ambil contoh lagi, ini contoh favorit saya, namanya Domino Pizza. Domino Pizza mempunyai keunikan satu, yaitu delivery 30 menit atau free. Kan? 30 menit sampai ke rumah Anda atau free. Ya, memang dibatasin areanya begitu ya. Domino Pizza yang saya kenal ya, yang saya tahu dari tagline-nya ya di internet ya. Arti Domino Pizza di Indonesia saya belum ngecek ya. Setahu saya memang menggunakan itu, tapi saya belum ngecek apakah tagline-nya itu atau promise-nya itu benar-benar ada. Setahu saya diganti makanan ya, free-nya dikasih free produk segala macam. Tapi aslinya Domino Pizza itu kalau di-deliver dia tidak sampai 30 menit, di-free-kan makanannya semuanya. Oke, coba kita lihat. Kenapa ini menjadi USP, Coach? 30 menit or free. Pertama, asertif. Ada itikat niat untuk memberikan sesuatu yang lain, tapi tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Nah, pada waktu itu, aslinya Domino Pizza ini untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kelaparan, mahasiswa yang tidak punya waktu banyak untuk menunggu makanan dan harus cepat karena harus belajar lagi, mereka menyasar ke segmen market itu. Dan tidak ada pizza lain yang bisa melakukan janji atau promise 30 menit atau free. Ya, bahkan mereka harus 1 jam lebih dan segala macam. Nah, sehingga Domino Pizza memiliki sebuah domain yang tidak mudah ditiru oleh kompetitor karena kompetitornya nggak bisa melakukan. Itu yang pertama, jadi asertif masuk. Yang kedua, value. Artinya apa, Coach? Value tadi saya bilang ya, real manfaat. Pizzanya itu enak,
Dua, jelas ya. Jadi pizzanya harus enak, harus eatable, harus edible, harus lebih minimal sama dengan kompetitor, bahkan lebih baik sedikit, lebih baik. Ya, lebih bagus begitu. Enak dan dimakan dan yummy, delicious. Yang ketiga adalah proof, ya, AVP, assertive, value, dan proof. Proof itu artinya apa? Domino Pizza bisa memberikan keyakinan dan kepastian bahwa apa yang saya janjikan 30 menit atau free itu bisa dilakukan dengan baik. Sehingga akhirnya kan ada cerita kan akhirnya semua Domino Pizza delivery itu kena tilang berkali-kali karena mereka ngejar 30 menitnya supaya tidak kena denda free. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi jika salah satu dari AVP ini tidak terpenuhi. Kita menggunakan Domino Pizza lagi supaya kita bisa konsepnya sama. Hanya ada ya, asertifnya tidak ada, value-nya enak, proof ya, proofnya bisa buktikan. Tapi karena nggak ada asertifnya ya, ini artinya kategori yang tidak ada USB. Ya, kalau asertifnya nggak ada berarti nggak ada USB. Ya, value and proof-nya yang di-proof bukan asertifnya tapi yang di-proof adalah value-nya. Jadi dia bilang makanan Domino Pizza adalah enak, spaghettinya adalah warm, spaghettinya adalah lezat, maka dia proof di situnya. Ya, tapi nggak ada asertifnya, nggak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Maka A-nya tidak ada, V-nya ada, P-nya ada, maka dia masuk kategori price war. Kombinasi kedua, A-nya ada, dia memberikan jaminan 30 menit atau free ada, value-nya ada, yaitu makanannya enak, tapi gagal membuktikan. Ini yang saya katakan tadi hoax, ya. Proofnya nggak ada. Dia janji makanannya enak, janji 30 menit atau free, makanannya enak, kualitasnya, tapi dia gagal membuktikan janji bahwa dia bisa mendeliver. One prestasi, masuk kategori hoax, Anda akan dibully, ya. Kombinasi yang ketiga, asertifnya ada, dia janji, dia bisa buktikan, tapi makanannya nggak enak. Ini yang terjadi di banyak orang. Banyak orang memberikan sebuah USB, mampu memberikan USB-nya, tapi value-nya tidak real, nggak diterima oleh market. Ya apa kata market? Tidak peduli. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki keunikan bisa mendeliver keunikannya, tapi produk delivery jasanya tidak dibutuhkan oleh konsumen, itu percuma, nggak perlu ada gunanya USB. Fokus dulu ke value-nya. So, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Apa yang mesti kita lakukan dulu? Pastikan value kita benar. That's the fundamental. Value kita benar. Kita memecahkan masalah market kita jelas, segmen kita jelas, cara kita mendeliver itu sesuai dengan apa ekspektasi market dan bakal lebih bagus dari kompetitor, and so on. Sorry. Kemudian Anda membuat uniqueness, yaitu asertif. Apa yang beda dengan cara Anda? Kemudian buktikan, proof. Jadi value dulu guys, bukan USB dulu. Value dulu jelas. Anda memberikan solusi obat untuk yang sakit kepala, Anda jual obat. Ya. Kemudian Anda asertif, Anda cari keunikannya dan Anda buktikan bahwa bisa mendeliver keunikannya. AVP. Nah, kalau Anda penuhi itu semua, maka Anda akan mendapatkan keunikan yang bisa membuat perusahaan Anda menjadi maju. Semoga bermanfaat. See you tomorrow. Bye-bye.